Baik, selamat datang kembali di kuliah Sistem Penggerak Elektrik. Pada segmen ini kita akan belajar tentang tegangan listrik, ya, klasifikasi, kemudian pengukurannya. Perlu diingat, ini adalah syarat Anda mengikuti praktikum modul 1. Ya, jadi Anda wajib mengikuti sesi ini, ya, sebelum Anda memasuki praktikum modul 1. Alasannya kenapa? Karena Anda harus sudah punya pemahaman yang cukup ketika Anda mengoperasikan peralatan-peralatan listrik di lab. Ya, kalau Anda tidak paham, resikonya Anda bisa celaka. Ya, baik. Pertama, saya akan bahas dulu tentang klasifikasi tegangan listrik. Ya, nah yang atas ini adalah listrik DC. Ya, DC itu singkatan dari direct current. Ya, ini direct current. Jadi apa yang dimaksud dengan direct current? Kalau Anda lihat grafiknya ini voltage terhadap waktu, ya, tegangan terhadap waktu, dia selalu positif. Ya, yang atas ini meskipun naik turun, ya, tapi dia selalu positif. Jadi di sini ada keterangan tanpa pembalikan polaritas. Ya. Jadi kalau Anda punya sumber tegangan seperti ini, kemudian Anda bayangkan baterai lah ya, baterai seperti ini. Nah, kemudian Anda hubungkan ke lampu seperti ini. Ya. Maka listrik yang mengalir ke sana itu akan tetap satu arah. Ya. Tetapi nanti ada waktunya besar, ada waktunya kecil. Di area ini itu arus listriknya akan besar, di area ini arus listriknya akan kecil. Jadi lampunya akan terang redup, tetapi tidak pernah mengalami pembalikan arah arus listrik yang mengalir di dalamnya. Ya. Nah, yang di bawah itu disebut AC, ya, atau alternating current, alternating. Jadi alternating itu ya dari bahasa Inggris ya, artinya bolak-balik. Nah, Anda lihat di bagian ini itu ada positif, ada negatif. Ada positif, ada negatif. Ya. Nah, ini akan menyebabkan listrik yang mengalir di dalam sini itu akan mengalir kadang ke bawah, kadang ke atas, tergantung dari tegangan listrik yang terjadi. Ya. Nah, PLN itu menyediakan listrik yang bentuknya seperti ini. Ya. Nah, PLN kita itu nilai tegangannya itu adalah 220 volt RMS. Nah, apa itu RMS nanti ya? Tapi secara sederhana ini ya puncaknya itu adalah 311 volt. Nah, ini yang harus Anda ingat ya. Atau puncak nilai terendahnya itu minus 311 volt. Ya. Nah, Pak, 220 itu apa? Ya. Jadi gini, kalau Anda menghubungkan sebuah lampu ke listrik PLN, nah PLN ini simbolnya biasanya begini. Nah, Anda lihat lingkaran kemudian begini. Jadi itu simbol listrik AC. Ya, jadi nanti listriknya itu akan mengalir bolak-balik. Nah, PLN itu ada live, ada netral. Pak, apa bedanya ya? Nah, di segmen sebelumnya kita sudah bahas. Kalau bagian ini kita tanahkan atau kita grounding, ini akan menjadi netral, ini akan menjadi live. Ingat, jangan pernah menyebut bahwa ini positif, ini negatif. Itu keliru. Ya. Kenapa? Live ini bisa lebih positif dari netral, berarti arusnya mengalir ke sana. Nah, itu kasus di sini nih. Live-nya itu lebih positif daripada netral. Untuk kasus di sini, ya, itu live-nya lebih negatif daripada netral. Jadi arus listrik mengalir ke sana. Ya, jadi tolong untuk listrik AC Anda tidak boleh menyebut ini positif, ini negatif. Karena mereka bolak-balik, kadang ini positif, ini negatif, ya. Jadi kita menyebutnya itu live dan netral, begitu ya. Nah, kalau Anda hubungkan listrik PLN seperti ini ke lampu, ya, ini berkedip sebetulnya, ya. Jadi dari sini kemari
itu durasinya itu adalah 20 milisecond atau 20 milidetik ya. Dengan kata lain frekuensinya itu 1 per T, T-nya adalah 20 milidetik, ini akan 1 per 20 milidetik adalah 0,02 second, itu adalah 50 Hz ya. Di Indonesia itu 50 Hz, di beberapa negara lain ada yang 60 Hz ya. Ada alasan kenapa dipilihnya itu 50 Hz ya. Kalau Anda lihat di sini ya, nah berarti dalam 1 detik itu ada 50 siklus seperti ini. Atau ada 100 kali. Ini nyala terang, mati, nyala terang, kemudian mati. Jadi ada 100 kali dalam 1 detik. Nah, frekuensi itu dipilih agar lampu yang kita nyalakan itu kedipnya itu tidak terdeteksi oleh mata. Ya, kalau Anda coba ini 10 Hz, itu mata kita tidak akan nyaman. Nanti lampu itu akan berkedip, nyala mati ya. Dan kita tidak akan merasa nyaman. Bahkan mata kita bisa rusak. Ya. Jadi televisi yang kita lihat pun sebetulnya itu berkedip 1 detik 100 kali ya di Indonesia. Kalau di negara yang frekuensi jala-jalanya adalah 60 Hz, berarti berkedipnya 120 kali dalam 1 detik. Nah, mata kita sudah tidak mampu melihat itu nyala mati. Karena yang kita lihat itu seolah efek rata-ratanya. Nah, lantas 220 volt itu apa? Ya. Jadi, kalau saya punya lampu seperti ini, ya, puncaknya adalah 311 atau nilai terendahnya minus 311 ya, itu akan sama terangnya dengan baterai ya, akan sama terangnya dengan lampu yang kita nyalakan pakai baterai DC 220 volt. Nah, ya. Jadi sekali lagi listrik PLN yang puncaknya 311 itu akan menyebabkan lampu itu menyala ya, di mana mata kita tidak mampu mendeteksi mati hidup ya. Jadi ini seolah akan nyala secara terus-menerus ya. Mata kita sudah tidak mampu membedakan kapan dia mati, kapan dia hidup ya. Nah, terangnya lampu ini akan setara dengan terangnya lampu yang di bawah kalau kita pakai baterai 220 volt. Itu arti nilai RMS. RMS singkatan dari root ya, mean square. Begitu ya. Oke. Nah, di sini saya tunjukkan di slide selanjutnya ya. Jadi ini time ya, sumbu waktu, kemudian ini sumbu voltage atau tegangan ya. Listrik PLN kita itu puncaknya adalah 311. Nah, puncak itu disebutnya amplitudo atau peak. Ya. Nah, kalau Anda rata-ratakan, ini plus, ini minus. Kalau Anda rata-ratakan itu 0, ya. Tapi kalau di kasus lampu yang tadi kita nyalakan ya pakai listrik AC, ini efek positif sama dengan efek negatif karena lampunya sama-sama nyala. Ya. Jadi ada orang yang menghitung rata-rata caranya begini, ini positif, nah yang ini dipositifkan juga karena bagi lampu itu sama saja menyalakan ya. Nah nanti Anda bisa hitung rata-ratanya seperti ini nilai rata-ratanya ya. Nah tapi cara itu tidak praktis ya, maka yang dilakukan oleh orang itu adalah menggunakan nilai RMS ya. Nah nilai RMS itu untuk sinyal yang sinusoidal seperti ini ya. Jadi kalau amplitudonya adalah A ya, ini amplitudonya A di mana A adalah sama dengan 311 volt ya. 311 volt. Maka nilai RMS-nya itu adalah VRMS itu sama dengan 1 per akar 2 dari A. Ya, atau ini 0,707 dikalikan 311 volt ya, ini kalau disingkat jadi huruf kapital sama dengan 220 volt. Nah, jadi
RMS itu dihitungnya menggunakan rumus ini. Ya, di slide sebelumnya saya langsung beritahukan 220 volt. Artinya ini setara dengan listrik DC yang menghasilkan tingkat energi yang sama begitu ya. Nah, sebetulnya ada rumus di sini ya, ada rumus yang lebih umum untuk menghitung nilai RMS. Nah, Anda lihat ini akar ya, akar dari 1 per T. T adalah periode ya, di mana T adalah 0,02 second. Kemudian integral dari 0 sampai T. Nah, ini saya sebut V kuadrat saja ya, V kuadrat dt. Jadi berdasarkan namanya root mean square. Jadi pertama dikuadratkan dulu ya, square, kemudian mean itu dirata-ratakan, berarti diintegralkan dari 0 sampai T dibagi T, kemudian diakarkan ya. Nah, ada alasan kenapa rumusnya harus kuadrat rata-rata lalu akar. Pertama begini, ini positif, ini negatif. Kalau Anda cari rata-ratanya 0. Nah, supaya tidak 0 ini dikuadratkan dulu. Kalau dikuadratkan ini kira-kira grafiknya akan begini ya. Nah, kira-kira akan seperti itu. Jadi positif semua setelah dikuadratkan. Setelah itu, setelah dikuadratkan, dicari rata-ratanya. Ini rata-ratanya berapa? Nah, tapi rata-rata ini Anda perlu ingat satuannya masih volt kuadrat, gara-gara tadi kita kuadratkan, makanya diakarkan kembali ya. Jadi diakarkan kembali itu supaya satuannya kembali menjadi volt, bukan volt kuadrat ya. Oke, ini tinjauan matematis, ini tinjauan praktis. Anda perlu ingat ya, PLN itu menuliskan spesifikasinya 220 volt, itu artinya RMS ya. Itu lebih berguna bagi kita karena 220 volt ini menggambarkan seberapa terang lampu yang kita hidupkan dengan menggunakan listrik PLN ya. 311 ini puncak, tetapi tidak merepresentasikan seberapa terang lampu yang kita nyalakan dengan menggunakan listrik PLN ya. Ada istilah lain peak to peak. Nah, ini Anda lihat peak to peak ya. Peak to peak itu dari paling bawah sampai ke paling atas itu adalah 2A. Ya, peak to peak itu 2A. Itu untuk kasus sinyal sinus. Tetapi ada nanti ya, mungkin dalam praktek lain Anda akan menemukan kasus di mana tegangan listriknya itu bentuknya tidak sinus tapi acak. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada average level, kemudian ada RMS level ya. Nah, kalau sudah seperti ini Anda harus menggunakan integral ini. Nggak bisa pakai rumus 1/2 dikali amplitudo, nggak bisa ya. Kemudian peaknya itu puncaknya yang ini nih. Ini lebih tinggi daripada ke bawah, jadi dia nggak imbang. Kalau misalkan ini adalah 100 volt ya, ini 80 volt, maka Anda akan menyebutkan bahwa peaknya itu adalah 100 ya. Kenapa begitu? 100 ini yang akan berpotensi menyebabkan kerusakan alat itu yang 100, bukan yang minus 80, bukan ya. Ya, minus 80 efeknya sama dengan 80, tapi arusnya kebalik ya. Nah, tetapi di sini kalau Anda lihat peak to peaknya itu adalah ya 100 dikurangi minus 80, berarti 180 volt peak to peak ya. Oke, itu semoga Anda paham. Kemudian di sini ada contoh sinyal kasus DC ya. Nanti Anda di bab selanjutnya akan belajar bahwa listrik itu yang positif bisa diloloskan, yang negatifnya itu tidak ada. Jadi 0 di sini ya. Di sini 0, di sini positif, 0, positif begitu ya. Nah, ini kalau Anda mau hitung nilai rata-ratanya bisa ya. Rata-ratanya berapa? Pakai rumus rumus yang sebelumnya, atau nilai RMS-nya juga bisa Anda hitung. Ya, jadi nanti periodenya yang ini T begitu ya. Nah, ini harus Anda kuadratkan, Anda integralkan. Integralnya cukup yang ini karena yang ini 0, dirata-ratakan lalu diakarkan. Ya.
Nah, nanti Anda akan bisa melihat ada banyak bentuk sinyal di bab-bab selanjutnya. Ada juga yang bentuk sinyal atau tegangan listriknya itu seperti ini. Nah, ya. Nah, ini nanti nilai rata-ratanya atau nilai RMS-nya akan berada di kisaran ini. Ya. Oke, rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Di sini saya hanya memperkenalkan bahwa bentuk tegangan listrik, ya, tegangan listrik terhadap waktu, ini time, T, begitu ya, itu bermacam-macam. Ada yang seperti ini, bahkan nanti ada yang juga begini ya, full siklus, siklusnya full, penuh, seperti ini. Kalau ini hanya setengah siklus nih, begini, 0, positif, 0, positif. Ini sudah DC. Ya, ingat ini sudah DC. Meskipun di sini 0 nih. Selanjutnya ini adalah multimeter, ya. Nah, di sini satu hal yang perlu Anda ingat. Jadi ini ground, ya. Ini colokan untuk voltmeter, ini untuk ampermeter. Jadi kenapa disebut multimeter? Alat ini bisa mengukur berbagai macam parameter. Ya, baik itu voltage, ampere, ohm, bahkan lainnya. Nah, di sini saya hanya memperkenalkan beberapa saja. Yang pertama adalah voltmeter, ya. Jadi dia difungsikan sebagai voltmeter. Tujuannya apa? Kita melakukan pengukuran ini, kita ingin mengetahui berapa tegangan yang terjadi atau tegangan yang dihasilkan oleh baterai atau sumber, ya. Nah, cara memasangnya begini, ini voltmeter seperti ini, ya. Nah, tolong diperhatikan, kabelnya itu warnanya berbeda, ada merah, ada hitam, ya. Jadi yang ini saya ganti nih, jadi hitam, ya. Kabel ini hitam. Maka kalau baterai ini 9 volt, Anda akan mendapatkan plus 9 volt, ya. Nah, jadi Anda pasangnya kemari, kemudian ini kemari, ya. Jadi ada dua probe, ini probe A, ya. Ini probe A nih di kemari. Kemudian yang hitam ini B, B-nya itu ke bagian bawah baterai. Kalau Anda tukar, ya, Anda balik, itu Anda akan dapatkan minus 9 volt. Nah, jadi Anda harus paham tuh maknanya, ya. Jadi kalau Anda mendapatkan plus 9 volt berarti listrik berpotensi mengalir dari sini kemari. Ya, kalau minus ya artinya Anda kebalik tuh. Ini merah. Berarti listriknya mengalir ke sana kan gitu ya. Nah, jadi di voltmeternya itu kalau voltasenya arahnya ke sana itu akan plus, tapi kalau baterai atau baterainya yang Anda balik, Anda putar 180 derajat, maka ini arusnya mengalir ke sana akan terdeteksi minus 9 volt, ya. Nah, kenapa ampermeter dibedakan colokannya? Ya, karena begini. Anda punya baterai di sini seperti ini, ya, 9 volt. Nah, ada resistor, ya. Nah, ini ampermeter. Ini ampermeter begini, ya. Jadi kalau ampermeter itu beda dengan voltmeter. Anda lihat. Pada kasus ini, ya, pada kasus ini idealnya tidak ada arus yang mengalir sama sekali, ya. Jadi tidak boleh ada arus yang mengalir ke voltmeter. Maka voltmeter ini, ya, idealnya adalah dia mempunyai hambatan atau resistansi R yang nilainya tak hingga. Tak hingga itu nggak ada. Itu hanya teori, tapi kita sebut aja 1 mega ohm, ya. Nah, tapi untuk kasus, nah kenapa yang ini harus sebesar mungkin? Kalau di sini arusnya besar, ya. Nah, nanti ini nanti kalau arusnya besar, tegangan ini akan turun. Ya. Jadi ibarat begini. Ini badan Anda, ini termometer. Ya. Nah, termometer itu, ya, untuk bisa membaca temperatur, dia akan menyerap panas dari badan Anda. Baru nanti jarumnya akan bergerak, ya, atau indikatornya akan bergerak. Nah, kalau panas yang diambil terlalu banyak, temperatur Anda semula 30 derajat Celcius itu akan turun menjadi 36 derajat Celcius. Nah, jadi
sistem pengukuran itu, alat ukur, idealnya tidak mengganggu sistem yang diukur. Ya, jadi kalau ini 9 volt, mungkin akan turun nih menjadi 8,92 volt begitu ya, gara-gara ada ini. Makanya idealnya adalah sebesar mungkin. Biasanya ini sekitar 1 mega ohm. Nah, lain dengan ampere meter. Kalau ampere meter ini memang dimaksudkan untuk membaca arus, ya, berapa ampere. Jadi kalau di sini Anda lihat ini resistor, ya, ini lampu nih, lampu yang ingin Anda ukur ampernya, ya. Nah, ini berapa ampere? Kalau ini adalah ampere meter, ya. Nah, saya sebutkan beginilah, ini 1 ohm, ya, lampunya 1 ohm. Ini nggak boleh nih 0,5 ohm, karena nanti secara total itu resistansinya menjadi 1,5 ohm. Ya. Nah, 1,5 ohm itu berarti nanti arusnya akan menjadi jauh lebih kecil dari yang semestinya. Padahal kita ingin mengukur arus ini seakurat mungkin. Jadi, resistansi sebuah ampere meter itu idealnya adalah 0. Nah, tapi kenyataannya enggak. Biasanya ini yang disebut 0 itu sebetulnya kita anggap sajalah ini enggak ada ya. Mungkin ini 5 ohm begitu ya. Nah, ampere meter yang mahal ini bisa 1 ohm atau mungkin 0,1 ohm. Ya, kecil sekali begitu. Karena dia nanti bisa presisi, ya. Untuk segmen ini saya cukupkan, bersambung ke segmen selanjutnya.